Halo teman-teman, perkenalkan saya Leni. Mari kita bahagia bersama di bumi kita, bumi Indonesia. Saya akan sedikit membahas tentang usaha penjagaan bumi rumah kita bersama, lingkungan kita bersama Indonesia. Hal yang akan kita bahas adalah apa yang menyebabkan banjir. Nah, sekarang sudah bulan November ya, November akhir memasuki Desember, Januari, Februari, Maret, dan itu adalah masa-masa di mana kita mengkhawatirkan akan adanya hujan deras, lalu banjir yang menghampiri kita semua yang bisa merugikan nyawa dan harta. Penyebab banjir, seperti kita ketahui, yang pertama adalah penebangan hutan. Kita tentu tahu Indonesia adalah negara tropis, hutannya hutan tropis. Namun kini sekarang hutan Indonesia hanya tinggal sebagian saja, mungkin tidak sampai sebagian ya, dan itu menyebabkan di daerah Indonesia yang merupakan daerah tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, dengan keadaan hutan yang sudah banyak berkurang, menyebabkan kita jadi bumi Indonesia jadi kesulitan menampung air sehingga menyebabkan banjir. Lalu alasan berikutnya yang menyebabkan banjir adalah pemanfaatan lahan yang berlebihan, seperti pemukiman yang tidak memperhatikan AMDAL. Jadi kan harusnya dalam setiap pembangunan pemukiman itu diperhatikan AMDAL-nya. Tanah tersebut harusnya tinjauan AMDAL menunjukkan harusnya tidak untuk pemukiman gitu, tapi nyatanya malah didirikan pemukiman sehingga banjir menghampiri karena daerah tersebut tidak cocok untuk pemukiman gitu, tapi banyak yang keputusan mengambil itu lalu dibangunlah pemukiman yang membuat terjadinya banjir di daerah tersebut. Dan kita sebenarnya banyak ya mendapati daerah-daerah yang tidak layak AMDAL untuk sebuah pemukiman, namun nyatanya tetap dibangun pemukiman dan pada akhirnya mengalami banjir gitu. Itu tidak bisa menyalahkan diri sendiri yang mungkin tidak memperhatikan, tapi kita bisa mengkajinya ulang gitu. Harusnya kita bisa mengambil sikap ke depannya setelah mengetahui peruntukan lahan tersebut ya. Yang berikutnya adalah pembangunan pabrik yang tidak memperhatikan AMDAL. Pembangunan pabrik tentunya membutuhkan lahan yang sangat luas dan biasanya dilakukan dengan menggarap hutan biasanya, atau di daerah yang memang tidak sesuai untuk membangun suatu bangunan, salah satunya adalah pabrik. Jadi hutan yang tadinya bisa untuk resapan air nyatanya malah tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, sehingga air yang tidak mampu diresap atau ditampung oleh daerah tersebut akhirnya turun sampai ke pemukiman itu. Berikutnya adalah perkebunan sawit yang tidak memperhatikan AMDAL. Indonesia ini cocok untuk perkebunan ya, tanahnya yang subur. Namun nyatanya kita menemukan banyak perkebunan, salah satunya perkebunan sawit yang tidak memperhatikan AMDAL. Kita yakin AMDAL seharusnya sudah bekerja menunjukkan apakah tempat itu layak atau tidak untuk perkebunan, apakah itu seharusnya diperuntukkan untuk perkebunan atau tidak. Namun keputusan sepihak yang membangun atau menggarap menjadi tanah yang seharusnya bukan perkebunan dari kebun sawit membuat datangnya banjir, karena tanah tersebut misalkan harusnya menjadi daerah resapan air, nyatanya malah
hanya menjadi perkebunan sawit yang akarnya tidak cukup kuat untuk meresap jauh ke tanah seperti pohon-pohon tua yang besar yang mampu menyerap air. Akar sawit itu kan tidak terlalu dalam. Jadi dia tidak bisa menampung, tidak bisa berfungsi sebagai resapan air. Nah, berikutnya penggarapan sawah dan pertanian yang tidak memperhatikan AMDAL. Kita memang membutuhkan pangan ya, semakin banyaknya penduduk Indonesia salah satu penyebabnya. Namun seharusnya kita juga tetap harus memperhatikan AMDAL karena peruntukan sawah pertanian yang tidak memperhatikan AMDAL pun akan menyebabkan banjir. Banjir di sawahnya pun akan terjadi. Itu banyak kita temui ya, karena peruntukannya bukan untuk sawah dan pertanian misal, sehingga terjadi banjir yang akhirnya juga sampai kepada pemukiman. Yang berikutnya adalah efek rumah kaca dan karena polusi, sehingga efek rumah kacanya terjadi karena polusi udara dan membakar sampah, sehingga mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrim. Polusi udara dari pabrik-pabrik itu kan membuat lapisan ozon menipis, sehingga iklim menjadi berubah secara ekstrim gitu, sehingga yang seharusnya tidak ada curah hujan tinggi sehingga banjir tak terhindarkan. Berikutnya adalah membuang sampah di aliran air seperti selokan rumah atau sungai. Ini adalah salah satu kebiasaan yang cukup buruk ya di sekitar kita, bahwa kita berpikir aliran air akan membawa sampah kita menjauh, jadi buang saja di selokan atau sungai gitu. Nyatanya yang melakukan itu tidak hanya 1-2 orang gitu kan, banyak yang melakukannya sehingga lalu tersumbat selokan rumah atau sungai sehingga mengakibatkan banjir. Berikutnya adalah membangun pemukiman di bantaran laut, sungai atau kali. Membangun rumah atau gedung di bantaran sungai, laut atau kali itu sebenarnya tidak tepat ya, karena itu kan berpotensi untuk kita membuang sampah atau kotoran kita ke laut dan sungai gitu. Kita kan berpikir akan terbawa arus gitu kan. Nyatanya itu membuat kita berpotensi untuk membuang sampah sembarangan, dan itu akan membuat terjadinya pendangkalan sungai, pendangkalan kali, dan laut pun seperti itu ya, sehingga ketika terjadi curah air yang cukup tinggi, terjadilah banjir. Gitu. Berikutnya, curah hujan yang tinggi namun tidak ada daerah resapan air. Curah hujan di Indonesia kan di akhir tahun dan awal tahun itu cukup tinggi ya, karena memang daerah kita kan daerah tropis, hujan cukup tinggi, nanti berganti dengan panas gitu kan. Dan ketika hujan cukup tinggi, namun nyatanya hutan sudah tidak mampu menampung air curah hujan yang banyak itu, sehingga terjadilah banjir. Berikutnya adalah kurangnya kawasan drainase karena hutan, rawa, dan sungai sudah berubah fungsi sehingga tidak bisa menampung luapan air. Kawasan drainase seperti hutan, rawa, dan sungai ini jarang kita temui kan, rawa, sungai, karena sudah berubah fungsi gitu kan. Ketika air mengalir banyak, biasanya kan mengalir ke rawa. Kini rawa kita jarang menemui, sehingga airnya justru sampai kepada pemukiman warga.
Berikutnya adalah sistem tata kelola ruang yang tidak memperhatikan AMDAL. Pembangunan gedung-gedung, perkantoran, perumahan, gedung-gedung perumahan juga ya, yang tidak memperhatikan AMDAL adalah salah satu penyebab besar lainnya yang membuat terjadinya banjir karena tidak memperhatikan peruntukan lahan tersebut. Berikutnya adalah tanah yang tidak mampu menyerap air. Berkurangnya kemampuan tanah untuk melakukan penyerapan air karena banyak faktor seperti penjelasan poin di atas ya, kurangnya lahan hijau, tidak adanya kawasan drainase, sehingga sistem tata kelola yang salah mengakibatkan air memenuhi tempat-tempat penampungan yang meluap. Berikutnya, penggunaan air tanah berlebihan di gedung pabrik, gedung perkantoran, dan pemukiman. Penggunaan air tanah yang berlebihan di gedung pabrik, gedung perkantoran, dan pemukiman membuat permukaan tanah menjadi turun, sehingga ketika ada curah hujan yang cukup besar, jadi terjadilah banjir seperti itu. Berikutnya, berada pada dataran rendah. Ini juga AMDAL juga berpengaruh penting di sini karena tinjauan AMDAL biasanya tidak menyarankan tidak adanya pemukiman di sana, namun nyatanya banyak ada pemukiman di sana, sehingga ketika curah hujan cukup tinggi dan kita berada di dataran rendah dan sifat air adalah mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, sehingga yang berada di dataran rendah terendam banjir. Berikutnya adalah bendungan tidak berfungsi atau tidak mampu menahan luapan air. Salah satunya bisa jadi karena bendungan yang tidak terawat atau luapan air yang cukup besar karena sudah tidak mampu tertampung lagi karena resapan air di hutan sudah tidak mampu menampung, sehingga ketika sampai di bendungan dengan air yang cukup besar juga tidak mampu tertampung, sehingga terjadilah banjir. Apa yang bisa kita lakukan agar pagi kita esok lebih indah, agar paginya lebih indah, agar pagiku lebih indah, agar pagi mereka lebih indah? Yang pasti tentunya dimulai dari diri kita sendiri, tentu saja dengan tidak melakukan 15 poin yang ada di depan tadi, dan jika kita sudah terlanjur melakukannya, mari kita tinjau ulang, kita perbaiki bersama pemerintah, bersama masyarakat, bersama kita bergotong royong memperbaikinya. Dan satu hal yang paling bisa kita lakukan adalah menanam pohon kembali di daerah resapan air, di hutan-hutan yang gundul kita tanami kembali, di daerah-daerah bantaran, di daerah-daerah hutan gambut, di daerah-daerah yang peruntukannya adalah untuk resapan air, mari kita tanami kembali dengan pohon agar masa depan putra-putri kita terjaga. Juga untuk kita, agar kita tidak mengalami banjir terus-menerus. Untuk kita, untuk masa depan mereka. Terima kasih. Mari bahagia bersama.